Oke, materi kita masih di dinamika partikel ya, yaitu terakhir kita ketemu di asrama itu, yang bareng-bareng, yang banyakan itu ya, itu kita bahas mengenai gaya gesek. Kita sudah pelajari mengenai gaya gesek, itu ternyata ada dua kondisi ya. Yang pertama, gaya gesek pada kondisi statik atau diam, dan gaya gesek pada kondisi yang dinamis atau kinetik gitu ya, atau ketika dia bendanya bergerak. Gaya gesek statis atau pada saat kondisi bendanya diam itu akan sama dengan gaya pendorong ketika bendanya ini jauh dari kata kondisi bergerak atau dia tidak berkutik, diam tidak berkutik. Sedangkan pada saat dia pada saat dia dalam kondisi tepat akan bergerak itu berarti kondisinya masih diam, tetapi sedikit lagi dia akan bergerak. Maka gaya gesek statisnya itu adalah gaya gesek statis maksimum. Cara mencarinya adalah koefisien gesek statisnya dikali dengan gaya normal, di mana μs adalah koefisien gesek statis. Oke, kemudian arah gaya gesek selalu berlawanan dengan kecenderungan arah gerak dari bendanya ya, atau sistem. Contohnya di sini, kalau saya dorong atau saya tarik balok ini ke kanan, ada sebuah balok di atas lantai yang kasar ya. Kalau saya tarik baloknya ke kanan, maka dia sebenarnya cenderung akan bergerak ke arah kanan. Oleh karena itu, gaya geseknya itu arahnya berlawanan atau akan melawan dari gerakan kecenderungan geraknya tadi. Kemudian gaya gesek biasanya kita gambarkan menempel antara benda dengan permukaan tempat benda tersebut berada. Kalau di sini berarti di lantainya ya. Kalau misalkan gaya geseknya terjadi karena ada antara dua benda atau lebih, antara dua buah benda gitu ya, maka di sini kita gambarkan gaya geseknya berarti di bagian yang menempel antara benda satu dengan benda dua. Berarti kalau misalkan saya tarik bendanya ke kanan ke sini benda satunya, maka gaya geseknya itu muncul di antara bagian sentuhan antara benda satu dengan benda dua. Gitu ya. Ini kalau nggak salah sudah ya. Kemudian gaya gesek kinetis, di mana gaya gesek kinetis berarti ketika bendanya, gaya gesek yang bekerja ketika bendanya bergerak. Di mana gaya gesek kinetis itu besarnya adalah, atau kita cari besarnya menggunakan persamaan μk dikali dengan gaya normal. Maka untuk menentukan gaya gesek itu harus kita tentukan dulu gaya normalnya seperti apa. Nah, maka harus kita pahami dulu bagaimana penggambaran dan bagaimana menentukan gaya-gaya normal. Sebelum kita bisa paham tentang gaya gesek, maka kita harus pahami dulu gaya normal seperti apa. Seperti yang kita ketahui, gaya normal pada bidang miring gitu ya, itu akan berbeda dengan gaya normal pada bidang yang datar. Nah, contohnya di sini kalau misalkan untuk gaya gesek yang kinetis ya, contohnya di sini kalau misalkan saya punya benda balok, saya kasih gaya F, kemudian dia akhirnya bergerak, tandanya di sini berarti dia punya percepatan, berarti dia bergerak. Maka gaya gesek kinetisnya di sini harusnya FK ya. Sorry saya salah tulis, harusnya FK, gaya gesek kinetis itu dilambangkan dengan huruf F kecil dan K kecil. Maka arah dari gaya gesek kinetisnya itu melawan dari arah gerak bendanya. Kalau geraknya ke kanan berarti gaya gesek kinetisnya arahnya ke kiri dan selalu nempel di permukaan tempat benda tersebut berada ya. Oke, kemarin juga kita sudah menyelesaikan contoh soalnya. Kalau nggak salah di sini contoh soalnya kita dapatkan nilainya berapa ya? Masih ingat nggak? 14. Berapa? Percepatannya jadi 14 meter per second. A-nya jadi 14 meter per sekon kuadrat ya. Nah, ini
Iya, dapat ya 14 meter per sekon kuadrat. Nah, ini ternyata setelah Bapak hitung lagi ya, ada kesalahan dari contoh soal yang ini yang kita Iya Bapak, bahas. jadinya Iya, jadinya 0,6. harusnya 6 ya. Heeh. Itu salahnya gimana tuh? Masih ingat nggak? Di mana salahnya? Karena cos 53 itu kan 3/5, jadinya Hmm, 0,6 bukan 0,8. bukan 0,8 ya. Coba ya kita coba dilihat lagi ya, benar nggak nih? Dari gambarnya coba ya Bapak kerjakan lagi biar kelihatan di mana salahnya. Kalau dari gambarnya maka kita dapatkan di sini gaya F tadi itu karena dia miring ya, berarti dia punya proyeksi gaya F pada sumbu Y, Fy, dan gaya F pada sumbu X, yaitu Fx. Nah, bendanya akan bergerak menuju ke arah kanan atau cenderung bergerak menuju ke arah kanan, berarti gaya geseknya itu pasti melawan dari kecenderungan arah geraknya. Karena bendanya cenderung gerak ke arah kanan, maka gaya geseknya akan melawan dari kecenderungan tersebut, sehingga gaya geseknya arahnya ke kiri. Kemudian jangan lupa kita gambarkan juga gaya normalnya dan gaya beratnya. Jadi di sini ada gaya yang bekerja pada sumbu X ya, ada sigma Fx di situ. Dan ada gaya yang bekerja pada sumbu Y, yaitu sigma Fy. Apa aja sigma Fx? Sigma Fx itu ada Fx, sini gaya eksternal X, sama gaya gesek yang saling berlawanan. Sedangkan gaya pada sumbu Y ada gaya normal, ada gaya berat, dan gaya Fy atau proyeksi gaya eksternal pada sumbu Y. Nah, karena yang ditanyanya adalah percepatan, maka percepatannya pasti menunjukkan ke arah gerak dari bendanya. Karena bendanya bergeraknya sepanjang sumbu mendatar atau sumbu X ya, maka kita cari percepatannya menggunakan persamaan sigma Fx sama dengan massa dikali dengan percepatannya pada sumbu X. Berarti nanti kita cari percepatannya pada sumbu X. Nah, pada sumbu X katanya sigma Fx sama dengan massa dikali dengan percepatan sumbu X. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X ternyata ada Fx yang arahnya ke kanan ya, dan ada gaya gesek yang arahnya ke kiri. Kalau kita anggap ke kanan itu positif, berarti di sini Fx, dan dilawan oleh gaya gesek negatif, gaya gesek. Sama dengan massa dikali dengan percepatan Ax. Fx-nya berarti F dikali dengan cos ya, 53. Dikurangi dengan gaya gesek adalah mu dikali dengan gaya normal sama dengan massa dikali dengan AX ya. Nah, di sini kita sudah dapatkan bahwa F-nya sudah ada, F-nya itu 100 Newton. Berarti nanti F cos 53 itu berarti 100 dikali 5 cos 53 ya. Tadi berapa cos 53? 3/5. 3/5 atau 0,6 ya, berarti 100 dikali 0,6. Oke, tapi kita singkir atau kita lewatin dulu yang ini karena kita sudah tahu angkanya dari soal. Nah, yang belum tahu adalah gaya normalnya berapa nih? Di sini kan gaya normalnya belum ada ya. Maka harus kita cari dulu menggunakan bantuan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y, yaitu sigma Fy. Nah, pada sumbu Y ini atau pada sumbu vertikal ternyata tidak ada gerakan. Gerakannya hanya berada pada sumbu X saja. Sedangkan pada sumbu Y-nya ini tidak ada gerakannya. Sehingga sigma Fy-nya itu kita sama dengankan atau kita masukkan ke hukum 1 Newton, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Nah, ini hanya untuk mencari gaya besar gaya normalnya saja ya. Menggunakan bantuan dari sigma Fy-nya. Maka untuk mencari gaya normalnya kita menggunakan sigma Fy. Atau sigma Fy sama dengan 0. Bentar. Sigma Fy sama dengan 0.
Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y ada apa aja? Ada apa aja tuh? Ada gaya normal ya. Ada gaya berat W yang ke bawah nih arahnya. Dan gaya FY yang arahnya ke bawah ya. Berarti di sini kalau kita anggap ke atas itu positif, ada gaya normal yang arahnya ke atas, dikurangi dengan gaya berat yang arahnya ke bawah ya. Dan ada FY yang arahnya juga ke bawah, sama dengan 0. Nah, karena kita mau cari gaya normal, maka W atau gaya berat dengan FY-nya itu pindah ruas ke sebelah kanan, sehingga normal sama dengan W ditambah dengan FY. W-nya adalah massa dikali dengan percepatan gravitasi. FY-nya adalah, kita lihat di sini, FY adalah proyeksi dari F ya, ada sumbu Y, berarti sama dengan F dikali dengan sin 53 derajat. Kalau kita masukkan angkanya, maka mg berarti masanya adalah 5 kg, G-nya 10, F-nya tadi sudah dapat 100, sin 53 berapa tuh? 0,8. 0,8. 50 tambah 100, tambah 80 tuh. 120. Ya, maka gaya normalnya adalah 130 Newton. 130 Newton. Maka sebelum kita masukin, kita lihat di sini ya. Maka 130 lah yang nanti kita masukin ke dalam persamaan ini ya. Oke, kalau gitu N-nya sudah ketemu, maka langsung aja kita masukin ke dalam persamaan ini. Saya tuliskannya di sini aja nih. Berarti F dikali cos 53 dikurangi mu dikali dengan N sama dengan massa dikali dengan AX yang kita tanyakan. F-nya 100, cos 53 itu 0,6 ya. Dikurangi mu-nya adalah 0,2. Gaya normalnya berapa tadi? 130. Masanya adalah 5 kg dikali dengan AX yang kita tanyakan. Ini berarti 60 dikurangi 0,2 dikali 130. 26 ya. Benar nggak? 26. 26 atau 26. 13 kali 2 kan 26 ya. Berarti sama dengan 5 dikali dengan AX. 60 kurangi 26. 34. 34 dibagi dengan 5. Berarti AX-nya sama dengan 6,8. Bener nggak? 6,8 meter per sekon kuadrat. Ya, bukan 6 ya, tapi 6,8 meter per sekon kuadrat. Kenapa? Karena kemarin yang Bapak tunjukkan di papan tulis itu Bapak lupa untuk menggabungkan atau menghitung, bukan menghitung atau ya, Bapak lupa memasukkan faktor dari gaya normalnya. Di mana gaya normal itu bergantung dengan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y pada benda tersebut. Di sini ternyata gaya yang bekerja itu gaya tekan yang dihasilkan oleh si baloknya ini kepada lantainya itu ada sebagian dari FY-nya tadi. Ada sebagian dari FY-nya. Sehingga gaya normalnya itu akan jadi lebih besar dibandingkan dengan gaya beratnya. Kalau nggak salah di pertemuan sebelumnya, waktu di Bapak ditulis di papan tulis ya, bahwa gaya normalnya itu sama dengan gaya beratnya ya. Kalau nggak salah Bapak tulisan di sini. Nah, ini harusnya tidak cukup sampai di sini karena di sini ternyata gaya normalnya itu ditambah dengan gaya eksternal pada sumbu Y. Berarti nanti di sini ditambah dengan gaya eksternal pada sumbu Y karena si gaya eksternalnya tersebut ikut menekan ke bawah dari baloknya sehingga nanti lantainya juga akan mendapat gaya tekanan lebih besar dibandingkan dengan gaya beratnya saja. Nah, gimana kalau misalkan gayanya ya, misalkan gayanya itu saya ganti jadi ke atas gitu. Misalkan saya punya balok, masanya sama 5 kg gitu ya. Kemudian saya tarik dengan gaya ke atas
F sama-sama 100 Newton. Misalkan gitu ya. Maka kalau kasusnya seperti ini, kalau gayanya ke atas ya, maka gaya normalnya bisa kita lihat di sini, gaya F-nya kita bisa jabarkan menjadi 2. Ada Fx dan ada Fy. Di sini misalkan sudutnya sama-sama 53 derajat. Maka gaya normalnya kita bisa lihat bahwa gaya normalnya itu adalah gaya berat yang arahnya ke bawah ya, dikurangi dengan gaya Fy-nya tadi. Kenapa? Karena gaya beratnya, tekanan yang dihasilkan oleh gaya berat itu ternyata dilawan juga oleh si gaya Fy-nya yang arahnya ke atas ini. Oke, jadi bedanya kalau misalkan dia dikasih gaya yang agak menekan ke bawah, maka gaya normalnya ditambahkan dengan gaya eksternal pada sumbu Y-nya. Sedangkan kalau misalkan dia agak ditarik ke atas, maka kita kurangi gaya normalnya dengan gaya proyeksi F pada sumbu Y-nya tadi. Ini ya Bapak koreksi dari hasil contoh yang sudah Bapak tuliskan di kelas waktu pertemuan sebelumnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jelas Bapak. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Nah ini latihan soalnya kalau nggak salah udah Bapak kasih ya. Sudah dikerjakan belum? Belum Pak. Belum, kalau gitu kita lewat aja ya. Latihan soalnya. Karena Bapak mau menjelaskan ini. Oh ini nih, sedikit penggambaran mengenai gaya gesek. Jadi gaya gesek yang kan gaya gesek itu disebabkan akibat permukaan yang kasar ya. Kalau kita lihat secara mikroskopis, maka gaya gesek itu terjadi atau timbul akibat adanya gesekan antara permukaan-permukaan yang tidak rata tadi. Maka ketika kita geser salah satunya, entah itu balok yang atas atau balok yang bawah, maka permukaan yang ini nih akan saling mengganjal atau akan saling membentur. Sehingga dia terjadi gaya gesek atau akan timbul gaya gesek. Nah, khususnya pada gaya gesek statis, di sini ada 3 kondisi ya di mana gaya gesek statis itu bisa bekerja. Di sini ada 2 kondisi gaya gesek statis itu bekerja. Yang pertama adalah yang pertama dan yang kedua ini ketika bendanya itu diam, tidak berkutik. Ini aku lihat di TL tadi yang tahu Renjun gitu. Iya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi pada gambar yang pertama dan gambar yang kedua itu ketika bendanya diam tidak berkutik. Nah, kalau bendanya diam tidak berkutik, maka besarnya gaya gesek itu sama dengan gaya yang kita berikan kepada benda tersebut. Contohnya kalau saya punya balok, saya tarik dengan gaya sejumlah F atau sebesar F, ya maka gaya geseknya itu akan sama dengan gaya F yang saya berikan. Maka di sini gaya gesek statisnya sama dengan gaya yang saya berikan. Begitu juga kalau misalkan saya tambahkan gaya geseknya, saya tambahkan gayanya, gaya F-nya, maka gaya geseknya ikut bertambah. Di sini berarti kasusnya sama, Fs akan sama dengan F. Sini saya ganti warnanya, Fs sama dengan F. Gitu ya. Ini kalau bendanya diam tidak berkutik. Nah, beda ceritanya kalau misalkan kondisinya bendanya itu saat tepat akan bergerak atau just before movement begins. Ini berarti tepat akan bergerak. Kalau bendanya tepat akan bergerak, maka gaya gesek statis yang bekerja adalah gaya gesek statis maksimum. Ya, maka gaya gesek statis maksimum itu sama dengan gaya yang kita berikan. Berarti pada kondisi yang ketiga ini, gaya gesek statis maksimum sama dengan gaya F yang kita berikan. Itu penggambaran secara nyata mengenai gaya gesek. Oke. Kemudian kita lanjutkan gaya berikutnya,
yang mungkin muncul dalam perhitungan atau dalam analisis gaya-gaya di dinamika partikel. Di semester sebelumnya kita sudah pelajari mengenai gerak melingkar ya. Nah, pada gerak melingkar itu dikenal ada yang namanya percepatan yang menyebabkan bendanya tetap bergerak melingkar. Masih ingat gak nama percepatannya apa? Di gerak melingkar. Apa? Yang W itu Bukan, percepatan. A. Ada lambangnya masih A sama. Lambangnya masih A. Dibuka lagi catatannya. Masih ada nggak coba catatannya yang semester kemarin? Yang di gerak melingkar. Jadi ada sesuatu yang menyebabkan benda tadi atau sebuah benda itu tetap bergerak melingkar. Atau dia geraknya itu pada lintasan yang melingkar. Itu yang disebabkan oleh adanya sebuah percepatan. Nah, percepatan inilah yang nantinya kalau kita teruskan akan menjadi gaya yang menyebabkan benda tersebut akan bergerak melingkar. Kenapa? Karena kita sudah paham mengenai hukum 2 Newton. Kalau percepatan itu bekerja pada sebuah benda yang bermassa, maka dia akan menimbulkan gaya atau F sama dengan M dikali dengan A. Percepatan yang bekerja pada sebuah benda yang bermassa itu akan menimbulkan gaya. Sehingga kalau kita punya percepatan yang menyebabkan bendanya bergerak pada lintasan yang melingkar, dan ternyata percepatannya itu bekerja pada sebuah benda tersebut, maka kita punya gaya yang akan menyebabkan bendanya akan terus bergerak melingkar. Atau di sini disebutkan bahwa agar sebuah benda bergerak melingkar, sesuatu harus menyebabkan benda tersebut tetap bergerak melingkar. Contohnya misalkan saya punya apa ya namanya? Saya punya sebentar. Misalkan saya punya tali ya, kemudian saya gantungkan sebuah bola pada talinya. Ini bukan yoyo tapi tali dengan bola ya. Kemudian saya putar talinya ini dan akhirnya dia bergerak melingkar. Bolanya ini ternyata akhirnya bergerak melingkar. Nah, apa yang terjadi ketika saya tiba-tiba memutus tali tersebut? Kira-kira bolanya masih bergerak melingkar atau enggak? Tidak. Enggak ya, berarti kan harus ada yang menyebabkan si bola ini tetap bergerak melingkar, yaitu tali. Ketika talinya itu diputar sehingga bolanya itu bergerak melingkar, maka talinya ini akan menegang. Nah, dari tali yang menegang ini pasti akan muncul yang namanya gaya tegangan tali. Sehingga ada gaya yang menyebabkan si bolanya tetap bergerak melingkar. Nah, gaya inilah yang nantinya disebut sebagai gaya tegangan tali inilah yang nantinya akan berlaku sebagai gaya sentripetal yang dimiliki oleh benda tersebut atau bola di sini kasusnya, sehingga bolanya tetap bergerak melingkar. Nah, kenapa gaya tegangan tali juga gaya sentripetal? Karena gaya tegangan tali ini yang menyebabkan atau yang menghasilkan yang namanya percepatan yang menyebabkan benda tadi tetap bergerak melingkar. Nah, percepatannya itu disebut sebagai percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal. Nanti kalau lupa silakan dibuka lagi materi tentang gerak melingkar ya. Di situ saya sudah jelaskan percepatan yang menyebabkan sebuah benda akan bergerak melingkar adalah percepatan sentripetal.
Percepatan sentripetal itu mempunyai arah karena dia percepatan ya, berarti dia merupakan vektor. Dia selalu punya arah dan arahnya selalu menuju ke pusat dari lingkaran atau pusat dari lintasannya di sini. Nah, karena di sini ada tali ya, dan talinya itu yang menyebabkan talinya itu ternyata mempunyai percepatan sentripetal sehingga talinya yang akan menjadi gaya sentripetal. Gaya tegangan tali itulah yang nantinya akan menjadi gaya sentripetal yang dimiliki oleh bola sehingga bolanya tetap bergerak melingkar. Jadi gaya sentripetal itu adalah gaya yang disebabkan akibat munculnya percepatan sentripetal. Nah, bentuk dari gaya sentripetal bisa bermacam-macam. Ada yang namanya bisa saja gaya tegangan tali yang berlaku pada benda tersebut. Bisa saja nanti gaya sentripetalnya itu, biasanya gaya sentripetal FSP ya disebutnya. Bisa saja gaya sentripetalnya itu selain tegangan tali, misalkan berlaku pada tegangan tali, bisa atau kadang-kadang gaya sentripetalnya itu merupakan gaya berat dari bendanya gitu. Atau bisa saya bilang bahwa gaya berat dari bendanya berlaku sebagai gaya sentripetal. Nah, siapa tahu si gaya beratnya itu membawa serta percepatan sentripetal yang menyebabkan bendanya selalu bisa bertahan bergerak pada kondisi atau pada lintasan yang lingkar. Atau kadang-kadang ada gaya lain, misalkan gaya eksternal. Atau kadang-kadang ada gaya normal. Jadi bentuknya gaya sentripetal itu bisa bermacam-macam, kadang tegangan tali, gaya berat, gaya eksternal atau gaya normal. Dia. Tetapi perlu dipahami bahwa gaya sentripetal itu selalu membawa yang namanya percepatan sentripetal, yaitu percepatan yang arahnya selalu menuju ke pusat dari lintasannya atau pusat dari lintasan melingkar dan menyebabkan bendanya akan tetap bergerak melingkar. Jadi kasusnya itu di percepatan sentripetal itu banyak ya. Kita ambil contoh kasusnya, misalkan di sini ya Bart mengayunkan bola mengelilingi kepalanya dengan dalam sebuah lingkaran, berarti di situ bolanya melintas dengan lintasan yang berupa lingkaran. Berarti bola mengalami gaya sentripetal. Di sini bolanya dihubungkan dengan tali ya. Dan talinya itu yang diputar. Maka gaya apa yang berfungsi sebagai gaya sentripetal? Kira-kira gaya apa yang berfungsi sebagai gaya sentripetal? Ada Bart mengayunkan bola yang dihubungkan dengan tali. Bolanya itu disambungkan dengan tali, terus talinya diputar. Maka kira-kira gaya apa yang berfungsi sebagai gaya sentripetal dalam kasus ini? Kira-kira gaya apa? Ada yang bisa jawab? Tegangan tali. Ya, gaya tegangan tali ya, betul. Karena di sini bolanya yang bergerak melingkar itu dihubungkan dengan tali. Ketika bolanya diputar, maka talinya akan menegang dan talinya ini yang menahan supaya bolanya tidak keluar dari lintasan melingkarnya ini. Berarti talinya akan membawa serta percepatan sentripetal. Oleh karena itu, tali yang akan berfungsi, gaya tegangan tali yang akan berfungsi sebagai gaya sentripetal. Berarti gaya sentripetal akan sama dengan gaya tegangan tali. Ini contohnya ya. Maka gaya sentripetal, gaya yang berfungsi sebagai gaya sentripetal adalah gaya tegangan tali. Contohnya yang ini. Nah, kira-kira gaya apa yang menyebabkan orangnya tetap berada pada lintasan yang melingkar tadi? Kalau kasusnya seperti ini. Gaya berat. Gaya berat? Kalau kita lihat di sini gaya berat berarti arahnya ke bawah tuh. Sedangkan yang nge-push ke situ ke dalam
Nah, ini. Ini tuh kayak komedi putar, tahu komedi putar? Apa itu Tahu. komedi putar? Yang muter-muter. Ya, pokoknya kita disuruh muter-muter gitu ya. Nah, ini kan kalau misalkan orangnya nggak pegangan gimana? Jatuh. Ya, kalau orangnya nggak pegangan dan putarannya semakin cepat, maka dia akan lepas gitu ya. Atau misalkan dia akan loncat dari merry-go-round-nya atau dari komedi putarnya ini ya. Maka yang menyebabkan si orang ini atau gaya sentripetal yang gaya yang berfungsi sebagai gaya sentripetal pada kasus ini berarti adalah gaya tegangan atau gaya pegangan si orang ini kepada tiangnya. Berarti di sini kita ambil sebagai gaya eksternal dari orang tersebut kepada sistem dari komedi putarnya gitu. Berarti gaya eksternal lah yang berfungsi, yang berlaku sebagai gaya sentripetalnya. Sehingga gaya sentripetal itu sama dengan gaya eksternalnya. Gitu ya. Jadi bisa kita lihat bahwa gaya sentripetal itu banyak banget jenisnya, atau bisa jadi itu berlaku pada gaya-gaya yang lain gitu ya. Atau gaya yang lain bisa berfungsi sebagai gaya sentripetal selama dia menyebabkan benda tersebut bergerak dalam lintasan yang melingkar atau dalam lintasan berupa lingkaran. Nah, contohnya ada ini nih. Ada ember terus saya putar ke atas. Ember yang berisi air kemudian saya putar. Ternyata airnya tidak jatuh. Yang menyebabkan airnya tidak jatuh adalah gaya yang disebabkan akibat sentuhan antara air dengan si ininya nih, dengan si embernya, dengan dasar dari ember. Antara air dengan dasar dari ember mereka saling bersentuhan, berarti gayanya muncul gaya apa tuh? Normal. Gaya normal, betul. Jadi yang menyebabkan gaya yang menyebabkan bendanya itu tetap bergerak melingkar, atau di sini airnya tetap bergerak melingkar, berarti merupakan gaya normal antara sentuhan air dengan embernya. Ini kalau kasusnya kalau kita tinjau pergerakan air di dalam ember ya, maka gaya sentripetalnya akan sama dengan gaya normalnya. Beda cerita kalau misalkan kita tinjaunya embernya. Embernya bergerak melingkar, kita udah nggak peduliin air yang ada di dalamnya. Embernya bergerak melingkar, kemudian di sini embernya diikatkan dengan tali, maka di sini akan ada gaya tegangan tali ya. Iya. Maka gaya yang menyebabkan bendanya atau embernya bergerak melingkar atau yang berlaku sebagai gaya sentripetal berarti sekarang gaya tegangan tali. Jadi kalau kita tinjau bendanya maka kita dapatkan gaya sentripetal yang berlaku itu berbeda-beda bergantung dengan situasinya ya. Nah, kalau di sini ada mobil bergerak pada lintasan yang melingkar. Maka di sini antara mobil dengan lantainya akan terjadi gaya normal ya. Tetapi tidak cukup gaya normal saja, di sini harus ada gaya gesek yang menyebabkan si mobilnya itu tidak keluar lintasan. Sehingga gaya sentripetal yang berlaku pada kasusnya mobil bergerak pada lintasan yang melingkar atau lintasan yang berbelok itu adalah besarnya sebesar gaya gesek. Jadi bergantung dengan gaya geseknya. Berarti gaya sentripetalnya sama dengan gaya geseknya. Ya, jadi gesekan antara roda mobil dengan jalan itu akan menghasilkan gaya gesek, dan gaya gesek inilah yang nantinya akan menahan si laju mobilnya supaya tidak keluar dari lintasan yang berbelok atau lintasan yang melingkar. Oleh karena itu, kalau kalian pernah perhatikan mobil-mobil F1 gitu ya, mobil-mobil
yang bergerak dengan sangat cepat kalau di lintasan yang melingkar, maka kalian bisa lihat bahwa bannya itu atau rodanya itu harus memiliki gesekan yang sangat maksimal sehingga roda-rodanya itu akan berbeda dengan roda yang kita biasa gunakan. Nah, roda yang mereka miliki itu kalau misalkan di lintasan yang kering ya, lintasan yang kering, maka di sini tidak ada alur-alur seperti pada ban yang kita punyai di ini. Kalau misalkan ban yang kita punyai di situ kan kadang-kadang ada garis-garisnya gitu ya. Ada bagian yang menonjol, ada bagian yang mendalam gitu ya. Sedangkan kalau misalkan mobil-mobil F1 gitu ya, maka bannya itu clean, tidak ada garis-garis dari bannya sehingga menyebabkan gaya geseknya itu sangat besar, sangat maksimum. Sehingga ketika dia belok dibantu dengan gaya gesek yang akan menyebabkan si mobilnya itu tetap berada pada lintasan yang berbelok atau lintasan yang melingkar. Berarti pada kasus ini gaya sentripetalnya merupakan gaya gesek antara roda dengan permukaan mobilnya, permukaan jalan, permukaan roda mobil dengan permukaan jalan. Nah, tadi karena gaya sentripetal itu selalu membawa yang namanya percepatan sentripetal, maka harus kita pahami percepatan sentripetal dapatnya gimana. Nah, jangan lupa bahwa percepatan sentripetal itu didapatkan dari ini. AR atau ASP ya, di sini percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal ya. Saya ganti aja di sini namanya jadi bukan AR ya, tapi ASP. Nah, biar sama dengan buku dan biar sama dengan buku-buku nanti soal-soal yang nanti akan kita bahas satu persatu. Jadi gaya sentripetal itu selalu membawa percepatan sentripetal atau selalu harus ada percepatan sentripetal. Di mana percepatan sentripetal itu adalah kecepatan bendanya dikuadratkan dibagi dengan R atau radius atau jari-jari dari lintasan melingkarnya. Nah, melalui hukum 2 Newton yaitu F sama dengan massa dikali dengan percepatan, maka untuk menghasilkan atau mencari gaya sentripetal, maka FR itu atau FSP ya. Sini berarti F sentripetal itu akan sama dengan massa dikali dengan percepatan sentripetalnya. Berarti sama dengan massa dikali kecepatan kuadrat dibagi dengan R. Atau dibagi dengan radius atau jari-jari lintasan gerak melingkarnya. Nah, persoalannya ya, gaya-gaya mana saja yang berkontribusi atau yang berlaku sebagai gaya sentripetal. Nah, itu yang akan jadi masalah ketika yang banyak jadi masalah ketika kita membahas mengenai gaya sentripetal ya. Karena tadi kan kita sudah pelajari bahwa gaya sentripetal itu bisa berupa gaya tegangan tali, bisa jadi gaya normal, bisa jadi gaya eksternal dan lain-lain. Maka gaya inilah yang harus kita perhatikan, gaya apa saja yang berkontribusi sebagai gaya sentripetalnya. Karena kalaupun kita paham atau kita hafal persamaan dari gaya sentripetal, yaitu sama dengan M dikali V kuadrat dibagi dengan R, tetapi belum tentu atau belum semuanya bisa kita langsung hitung bergantung dengan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada lintasan atau dari sistem gerak melingkarnya tersebut. Jadi kita nanti tinjau dulu gaya apa yang berlaku sebagai gaya sentripetal, gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke contoh soalnya. Jelas, Pak. Oke. By the way, kita sampai jam berapa ya? Jam 5 lebih. 17.15 ya? 5 lebih 15 ya? Oke, kita coba dulu yang ini ya. Contoh soal. Sebuah bandul, ini soalnya kebetulan tidak ada di buku ya. Sebuah bandul yang terdiri dari batu bermassa 2 kg
dan tali sepanjang 2 meter diputar vertikal seperti terlihat pada gambar. Laju beban dijaga konstan sebesar 10 meter per sekon. Berarti kelajuannya di sini sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian panjang dari bandulnya katanya di sini adalah 2 meter ya. Bebannya, massa dari bebannya atau bandulnya adalah 2 kg. Yang ditanyakan adalah tentukan tegangan tali pada saat batu di titik A, di titik B, di titik C, dan di titik D. Maka kita harus gambarkan masing-masing. Karena di sini dimintanya A, B, C, dan D ya. Maka kita harus gambarkan masing-masing gaya-gaya apa saja yang bekerja pada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Oke, kita gambarkan ya. Pada titik A, misalkan di sini berarti ada gaya berat. Jangan lupa gaya berat selalu arahnya ke bawah. Kemudian ada gaya tegangan tali. Kemudian di titik B, di sini ada gaya berat dan ada gaya tegangan tali. Tegangan tali jangan lupa arahnya selalu menjauhi bendanya menuju ke situnya ya. Menuju ke talinya. Nah, di titik C di sini ada gaya berat. Kemudian ada gaya tegangan tali ke situ. Ini W, ini tegangan tali. Di titik D ada gaya berat, arahnya ke bawah. Dan ada gaya tegangan tali juga arahnya ke bawah. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa keempat posisi ini akan menghasilkan gaya tegangan tali yang berbeda-beda. Kenapa? Karena kalau kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada bolanya di setiap posisi ini ada gambar atau ada perbedaan arah dari gaya tegangan talinya. Pada posisi A gaya tegangan talinya ke atas, pada posisi B gaya tegangan talinya ke kiri, pada posisi C gaya tegangan talinya itu agak miring, dan pada posisi D gaya tegangan talinya arahnya ke bawah. Oke, maka kita cari satu persatu di setiap posisinya. Kita cari dulu pada posisi yang A, di mana pada posisi A maka gaya tegangan tali itu berlaku sebagai gaya sentripetalnya. Kenapa? Karena gaya tegangan tali ini yang menahan supaya bendanya tidak keluar dari lintasan yang melingkar ini. Berarti pada posisi ini gaya sentripetalnya itu sama dengan gaya tegangan tali. Tapi nggak cukup sampai di sini aja, bahwa gaya tegangan talinya itu juga akan dilawan oleh gaya berat dari si bendanya tadi. Berarti di sini akan dilawan oleh gaya beratnya. Sehingga gaya sentripetal akan sama dengan T dikurangi dengan W. Atau kalau misalkan kita karena kita mau mencari besarnya gaya tegangan tali, maka T akan sama dengan FSP ditambah dengan gaya beratnya. Sehingga kita dapatkan bahwa FSP adalah massa dikali percepatan sentripetal ditambah dengan gaya berat yaitu massa dikali percepatan gravitasi. Massanya adalah 2 kg. Percepatan sentripetal adalah V kuadrat dibagi dengan R jari-jari ya. Tambah dengan 2 kg dikali dengan 10. Kalau kita masukkan angkanya 2 kali kecepatannya adalah 10 kuadrat. Dibagi dengan jari-jarinya adalah 2 meter ya. Karena panjang talinya itu 2 meter. Maka jari-jarinya 2 meter. 2 kali 10. Maka tegangan talinya sama dengan 200, ini habis ya. Ini berarti 100 ditambah dengan 20 sama dengan 120 Newton. Maka pada posisi A tegangan talinya adalah 120 Newton. Sedangkan pada posisi B kita lihat bahwa gaya tegangan talinya arahnya ke kiri, sedangkan gaya beratnya arahnya ke
Wah, kita lihat di sini bahwa jeda atau beda sudut antara keduanya itu sama dengan 90 derajat. Maka gaya yang ke bawah ini nggak perlu kita hitung. Yang perlu kita hitung hanya gaya yang menuju ke pusat dari lingkarannya, yaitu adalah gaya tegangan talinya aja. Berarti gaya sentripetalnya akan sama dengan gaya tegangan tali. Karena kita mau mencarinya gaya tegangan tali, maka gaya tegangan tali sama dengan gaya sentripetal. Langsung aja kita masukkan massa dikali dengan percepatan sentripetal. Kita dapatkan yaitu sebesar 100 Newton. Bapak mau Maka, nanya, ya boleh. FSP sama dengan T min W. Tapi W-nya itu nggak min di bawahnya yang FSP plus W. Kenapa? Ya, karena saya pindahkan ruas yang gaya beratnya ini ke sebelah kiri itu, jadinya kan positif. Kan kita mau cari gaya tegangan talinya. Maka ini saya pindahkan ke sana jadi positif. Jadi kan FSP ditambah dengan W sama dengan gaya tegangan tali kan. Oke, kalau bingung saya tuliskannya gini nih. FSP ditambah dengan W sama dengan T tuh. Ya. Atau saya tuliskan kebalikannya boleh kan ya. T sama dengan FSP ditambah dengan W. Begitu ya. Nah, gimana? Oke, kita lanjutkan. Gimana kalau di posisi C? Nah, di posisi C di sini ada gaya berat yang arahnya agak miring. Ya, kalau agak miring berarti dia itu sebenarnya punya komponen gaya berat yang arahnya ke situ. Yang arahnya ke situ dan punya komponen berat yang arahnya ke situ tuh. Karena sudutnya 30 derajat berarti sebenarnya gaya berat yang arahnya ke sini nih, yang searah dengan gaya tegangan talinya, itu adalah W dikali dengan sin 30 derajat. Kalau saya gambarkan secara detail gitu ya. Ini gaya tegangan talinya ke situ. Ini gaya beratnya ke situ. Sorry. Saya ganti warnanya biar kelihatan. Ini ada gaya berat, warnanya biru misalkan. Gaya berat arahnya ke bawah. Kemudian gaya tegangan talinya arahnya warnanya merah ya, miring ke situ. Nah, ini gaya tegangan tali. Maka untuk mencari gaya tegangan tali, untuk mencari gaya tegangan talinya, maka kita bisa proyeksikan gaya W-nya ini ke arah yang situ tuh. Dimana di sini arahnya 30 derajat. Ya. Maka gaya W ini sama dengan W dikali dengan cos. W dikali dengan sin. Dari sudutnya yaitu 30 derajat. Kenapa? Karena sudutnya kita gambarkan dari sini nih. Ini sudutnya 30 derajatnya ada di sini. Sehingga di posisi C gaya sentripetalnya sama dengan gaya tegangan tali ditambah dengan gaya berat dikali pada sinus cos 30 derajat gitu ya. Nah, yang tanya adalah gaya tegangan tali, berarti ini pindah ke ruas ke sebelah kiri, berarti FSP dikurangi dengan W sinus 30. Berarti ini M V kuadrat per R ya. Dikurangi dengan MG dikali dengan sinus 30. Berapa nilai sinus 30? Itu sinus. Setengah ya. Sorry. Sebentar. Sebentar. Sinus 30 itu setengah, sehingga di sini dapat 100 dikurangi ininya adalah 20 kali setengah, berarti 10 ya. Berarti sama dengan 90 Newton. Nah, sedangkan pada posisi C ya, pada posisi C berarti kita bisa lihat bahwa antara tegangan tali dengan gaya beratnya itu sama-sama satu arah. Berarti gaya sentripetal akan sama dengan gaya tegangan tali ditambah dengan gaya beratnya. Kalau kita mau cari gaya tegangan tali, berarti tegangan tali sama dengan gaya sentripetal dikurangi dengan gaya berat.
Berarti gaya sentripetalnya sama dengan mv kuadrat ya, dibagi dengan R, dikurangi gaya beratnya M dikali dengan G. Berarti ini 100 dikurangi 20. Itu sekitar 80 Newton. Berarti gaya tegangan talinya adalah 80 Newton. Kita bisa lihat di sini masing-masing posisi ternyata mendapatkan nilai gaya tegangan tali yang berbeda-beda bergantung pada posisinya. Kira-kira di posisi mana yang gaya tegangan talinya maksimum? Posisi paling bawah, paling atas, atau di antara B atau C? Posisi manakah yang tegangan talinya itu maksimum? Itu di posisi paling bawah ya, yang itu T. Nah, kenapa TA posisi TA itu gaya tegangan talinya maksimum? Karena pas dia bolanya ada di bawah gitu ya. Bola ini kan pasti akan dapetin gaya berat juga ya. Nah, ketika dia dapat gaya berat, maka talinya itu akan menegang lebih keras atau lebih kuat dibandingkan dengan kalau bendanya atau bolanya ada di atas. Oleh karena itu ketika kita putarkan ya, bolanya ternyata berhenti di atas, maka talinya kan tiba-tiba mengendur terus bolanya akan jatuh ya. Karena pada saat di puncak atau di atas itu tegangan talinya itu pada posisi yang minimum atau yang paling lemah di antara keempat posisi A, B, C, D tersebut ya. Ada pertanyaan untuk contoh soal ini? Belum? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu, nah ini contohnya di gerak. Oh, belum. Posisi Oke. Nah, di sini ada gambar apa tuh? Roller coaster ya. Nah, disinilah. Nah, kalau di roller coaster maka gaya yang bekerja ketika roller coasternya itu bergerak mengelilingi lintasan yang melingkar di situ ya. Maka gaya yang di sini adalah gaya sentuh dan gaya gesek. Jadi di sini tidak cuma satu gaya normal ya, tetapi ada gaya geseknya juga, F gesekannya juga, dan ada gaya beratnya juga. Jadi ada gaya roller coaster eksternal itu nggak, Pak? gaya eksternal nggak ada karena pada saat lintasannya dia melingkar itu gaya eksternalnya sudah hilang sebelum dia nyampai ke atasnya ini. Jadi ketika roller coaster tuh gaya eksternalnya itu kalau kalian naik roller coaster ya, gaya eksternalnya itu hanya bekerja sesaat sebelum kalian turun, kalian mulai roller coasternya mulai meluncur ke bawah. Biasanya kan kalau roller coaster tuh dia itu awal tuh naik dulu ya. Kemudian pada saat ini dia dilepaskan, kemudian dia akan mulai turun, berputar-putar-putar dan akhirnya ke lintasan yang melingkar gitu ya. Nah, gaya eksternal hanya berlaku sampai di bagian ini untuk roller coaster. Selanjutnya, semua yang bekerja ketika roller coaster itu bergerak melintasi halangannya atau melintasi lintasannya gitu ya, bergerak mengelilingi lintasannya, maka semua yang bekerja adalah gaya internal, tidak ada gaya eksternal. Gaya eksternal hanya bekerja sesaat sebelum si roller coasternya itu mulai bergerak mengelilingi lintasannya. Jadi semua yang bekerja pada roller coaster semuanya gaya internal. Oleh karena itu ada kasus beberapa kali ya di luar negeri, kadang-kadang roller coaster berhenti di bagian yang paling atas ini ya. Kemudian dia akan muter balik kembali lagi. Nah, tapi ada beberapa fitur dari keamanan roller coaster ya, ketika dia terkunci ya, ketika dia berhenti di atas ini, maka kadang-kadang roller coaster mendeteksi kecepatannya itu tidak cukup sehingga roller coasternya akan terkunci.
Ya, ada beberapa roller coaster yang seperti itu. Ada juga beberapa roller coaster yang kalau misalkan dia nggak kuat naiknya gitu ya, maka dia akan mundur ke bawah. Nah, baru ketika dia mundur ke bawah, baru alat pendeteksi bahwa roller coasternya itu gagal, maka baru bekerja sehingga ketika dia mundur, dia akan melambat dan akhirnya langsung berhenti. Jadi nggak berhenti di atas, karena kadang berhentinya di bawah. Jadi ada beberapa, kalian lihat saja di video failed roller coaster gitu ya. Nanti kalian lihat saja di YouTube bagaimana sistem keamanan dari roller coaster itu menjamin supaya tidak ada yang jatuh atau terluka ketika melewati atau menaiki wahana roller coaster. Nah, dari sini dari roller coaster ini merupakan penerapan paling paling kompleks di materi atau di mengenai gaya-gaya yang bekerja atau dinamika partikel. Itu penerapan paling kompleksnya itu adalah wahana roller coaster. Jadi di wahana roller coaster ini kita bisa menghitung atau bisa mendeteksi gaya normalnya, dan gaya normal akan berbeda-beda di setiap titik dari lintasannya. Kemudian ada gaya beratnya, terus ada gaya sentripetalnya juga. Nanti tapi Bapak nggak akan masukin ini dulu ya, masalah atau problem mengenai gaya di kasus roller coaster ya. Nanti aja kita masukin roller coasternya di bagian di bab usaha dan energi. Karena itu akan jadi lebih mudah kita bahas menggunakan usaha dan energi dibandingkan dengan kita hanya menggunakan dinamika partikel untuk kasus roller coaster. Juga ya, kalau melewati tikungan mendatar, maka gaya sentripetal diberikan oleh gaya gesek antara jalan dengan roda. Nah, gaya ini akan bisa mengecil, gaya geseknya akan mengecil jika jalannya basah atau licin. Sehingga kalau misalkan jalanannya licin, kemudian mobilnya bergerak dengan kecepatan yang kencang di lintasan yang berbelok, maka bisa jadi mobilnya akan slip. Dan ketika mobilnya slip, berarti dia akan keluar lintasan yang berbeloknya tadi. Jadi faktor atau gaya yang mempengaruhi mobil bisa bergerak berbelok pada lintasan yang berbelok gitu ya, maka itu yang berlaku sebagai gaya sentripetalnya adalah gaya gesek antara jalan dengan rodanya. Nah, nih kita ambil misalkan berapa laju maksimum sebuah Aku mau mobil. nanya, Ya boleh. tadi cuman gaya gesek Pak. Iya, cuma gaya geseknya aja. Kalau gaya sentuh masuk gak? Gaya gesek itu kan salah satu jenis dari gaya sentuh. Syaratnya gaya gesek itu mereka harus bersentuhan terlebih dahulu. Nah, gaya sentuh yang kita kenalkan ada gaya normal ya. Gaya normal itu sama dengan ini Oh ya gaya Pak, tapi normal. pas di roller coaster itu kan gaya sentuhnya ada, gaya geseknya ada. Pasti harus ada. Karena pada roller coaster kan antara roda dengan lintasannya itu kan saling bersentuhan. Nah, jangan lupa bahwa gaya normal atau gaya sentuh itu juga termasuk gaya gesek. Kenapa gaya gesek termasuk gaya sentuh? Karena gaya gesek itu gaya yang bergantung dengan gaya normalnya. Gitu. Jadi termasuk juga gaya sentuh. Ini contohnya kalau misalkan kita punya mobil yang berbelok gitu ya. Pada lintasan mobil yang akan berbelok ketika melewati tikungan dengan radius 70 meter dan koefisien gesekan antara ban dengan jalan adalah 0,8. Maka di sini ditanyakan berapa nih pada jalan yang berapa laju maksimum sebuah mobil supaya mobilnya tersebut bisa berbelok pada radius 70 meter ya, dan gesekannya 0,8, koefisien geseknya adalah 0,8. Maka kita bisa pakai persamaan ini, kita tuliskan dulu, diketahui dari situ massa dari mobilnya adalah 1050 kg.
Kemudian jari-jari lintasannya adalah R, yaitu 70 meter. Kemudian ada koefisien gesek, yaitu 0,8. Yang ditanya adalah kecepatan maksimum. Maka kita jawab, nah pada kasusnya mobil yang bergerak pada lintasan yang berbelok, maka gaya sentripetal yang berlaku itu diberikan oleh gaya gesek antara roda dengan jalannya ya. Maka gaya sentripetal akan sama dengan gaya geseknya. Sini kita masukkan bahwa gaya sentripetal sama dengan gaya gesek. Gaya sentripetal itu adalah massa dikali dengan kecepatan dikali dengan percepatan sentripetalnya. Gaya gesek adalah koefisien gesek dikali dengan gaya normalnya. Nah, kalau misalkan mobilnya itu berbelok, misalkan ini mobil, saya gambarkan dulu mobilnya. Ya, ambil saja mobilnya itu gambarnya begini ya. Pada lintasannya gitu ya. Nah, lintasannya itu berbelok. Nah, berarti di sini kan ada gaya gesek yang bergantung dengan gaya normalnya ya. Maka gaya normalnya bisa kita cari dengan menghitung seberapa besar gaya berat dari mobilnya, dan gaya normal yang dihasilkan oleh roda dengan mobilnya tadi, atau dihasilkan oleh gaya sentuhnya tadi. Nah, pada kasusnya ini karena gerakannya pada sumbu yang mendatar, sedangkan gaya normal dan gaya beratnya itu pada sumbu yang vertikal, ini pada sumbu mendatar, ini pada sumbu yang vertikal, ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y ya. Maka gaya yang bekerja pada sumbu Y itu hanya ada gaya normal dengan gaya berat, sehingga gaya normalnya akan sama dengan gaya beratnya. Ini harusnya kasusnya 3 dimensi ya, tetapi Bapak hanya bisa menggambarkan 2 dimensi. Ini paham nggak nih gaya-gayanya bekerja kayak gimana nih? Oke, jadi kalau misalkan kasusnya ini mobil ya, ini mobil. Nah, lintasannya itu berbelok, misalkan beloknya ke kiri gitu ya. Nah, itu lintasannya berbeloknya ke kiri gitu ya. Nah, kan kalau gaya gesek itu bekerjanya itu menuju ke pusat dari lingkarannya. Pusat dari lingkarannya tuh ke situ tuh, pusat dari lingkarannya. Sedangkan gaya normal, kalau Bapak lihat dari samping, gaya normal ke sana, gaya berat ke situ tuh. Sedangkan kalau misalkan gaya yang itu keluar ke sini. Gimana ya gambarnya? Yang lebih enak. Pokoknya ini misalkan mobil saya bentukin balok 3 dimensi. Sorry, saya ulangi. Saya bikin balok aja ya biar gampang, mobilnya saya bikin jadi balok. Nah, ini baloknya 3 dimensi. Ini saya namakan ini sumbu X. Nah, oke, ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Oh, kebalik. Ini sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Z. Nah, mobilnya belok ke arah, tadinya gerakannya lurus ke sana ya, mobilnya itu bergerak dari sumbu Y, dari sumbu Z, mau belok ke arah sumbu X gitu, berarti nanti beloknya ke kanan gitu ya. Nah, berarti kan belokannya itu atau gaya yang bekerjanya itu adalah di sumbu Z sama sumbu X ya. Maka bendanya itu bergeraknya beloknya ke kanan tuh. Sedangkan gaya normal dan gaya berat itu berlakunya atau bekerjanya pada sumbu Y. Ini gaya normalnya arahnya ke atas, gaya beratnya arahnya ke bawah, sehingga tidak mereka
antara belokan dengan gaya berat dan gaya normalnya itu tidak akan saling berpotongan. Jadi mereka beda sumbu gitu ya. Sehingga kalau kita cari besarnya gaya normal akan sama dengan gaya beratnya. Pada persamaan ini berarti kita masukkan ke dalam persamaan yang ini ya. Ini saya ganti biar jelas. Nah, berarti saya masukkan ke dalam persamaan ini bahwa di sini gaya normalnya akan sama dengan gaya beratnya. Berarti di sini massa dikali percepatan sentripetal adalah V kuadrat dibagi dengan R sama dengan mu gaya gesek dikali dengan gaya beratnya. Karena yang ditanya adalah kecepatan, maka yang kita sisakan di ruas sebelah kiri adalah kecepatan. Berarti di sini V kuadrat akan sama dengan mu dikali dengan gaya berat dikali dengan jari-jarinya dibagi dengan massa dari mobilnya. Nah, sedangkan gaya berat adalah massa dikali dengan percepatan gravitasi dikali jari-jari dibagi dengan massa. Nah, di situ ada massa mobil dibagi dengan massa mobil, berarti hangus tuh atau habis. Sehingga kecepatan maksimalnya atau kecepatannya dikuadratkan akan sama dengan mu dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan jari-jarinya. Maka untuk mencari kecepatannya sama dengan akar dari mu dikali dengan G dikali dengan jari-jari. Kalau kita masukkan angkanya 0,8 dikali 10 dikali dengan radiusnya adalah 70. Berarti berapa tuh? 80 kali 70? 42, 420. 420. Akar dari 420? Berapa kali berapa ya 42 itu? 7 kali 7. 7 kali 7? Bukan. 0,8 kali 700 tuh bukan 420. 20. 560. Ini itu 560. Nah, kalau kita akarkan dari 560 itu hasilnya adalah 23, sekian ya, atau cukup sampai dengan di sini sebenarnya akar 560 meter per sekon juga sudah selesai sebenarnya. Sudah cukup kita tuliskan sini. Maka hasilnya akan sama dengan akar dari 560 meter per sekon. Maka kecepatan maksimum yang bisa digunakan atau yang bisa dimiliki oleh mobil supaya dia tidak slip atau tidak keluar dari lintasannya adalah akar dari 560 meter per sekon. Apakah hasil ini bergantung pada massa mobil? Kita lihat dari persamaan ini bahwa kecepatan maksimumnya itu tidak ada bagian dari massa mobilnya sama sekali. Karena massa mobilnya di sini akan saling menghanguskan atau menghilangkan di sini ya. Maka pertanyaan apakah hasil ini bergantung pada massa mobil itu berarti tidak bergantung pada massa mobil. Tidak bergantung massa mobil. Sorry. Massa mobil. Jadi gaya geseknya tadi tidak bergantung pada massa mobilnya. Kalau misalkan belokannya seperti itu ya. Oke, beda ceritanya kalau belokannya itu ternyata miring seperti yang ada di sini ya. Pada velodrome atau pada lintasan balap sepeda yang lintasannya itu melingkar gitu ya.
Di sini biasanya balap sepeda yang pada ruangan gitu ya. Maka lintasannya itu dibuat miring supaya apa? Supaya selain ada gesekan, ada gaya tambahan yang bisa berlaku pada gaya yang bisa berlaku sebagai gaya sentripetalnya, yaitu adalah gaya normalnya. Jadi ketika kita punya lintasan yang berbelok tadi gitu ya. Misalkan ini saya gambarkan orang naik sepeda dari depan gitu ya. Nah, ternyata gaya yang bekerja itu selain ada gaya gesek, misalkan ini lintasannya ada gaya gesek arahnya ke situ, juga akan ada gaya normal yang arahnya ke situ yang akan membantu gaya sentripetalnya gaya geseknya tadi berlaku supaya dia berlaku sebagai gaya sentripetal. Jadi lintasan yang berbelok ini itu membantu sebuah mobil atau di sini kasusnya sepeda ya bisa berbelok pada lintasan yang melingkar tadi. Kenapa? Karena selain ada gaya gesek yang bekerja, dia juga dibantu oleh gaya normal yang berlaku sebagai gaya sentripetalnya. Nah, pada kasusnya di sini penggambarannya di sini ya. Di sini ada gaya normal, kemudian ada gaya sentripetal yaitu gaya gesek. Sehingga gaya-gaya yang berlakunya itu ada dua. Jadi gaya sentripetalnya itu bukan cuman gaya gesek aja, tetapi ada gaya normalnya juga. Since the road is banked atau not horizontal atau miring ya, the force of the road on the box is not vertical. Jadi gaya yang berlaku, gaya normal yang bekerja pada pada lintasannya itu tidak vertikal. Part of the force on the box from the road points toward the center of the circle. Atau sebagian gaya yang bekerja pada boxnya tadi atau pada bendanya tadi itu mengarah menuju ke pusat dari lingkarannya gitu. Atau menuju ke pusat dari lintasannya. Jadi gaya normal ini kalau saya proyeksikan itu maka sebagian ada gaya yang menuju ke situ dan sebagian ada yang menuju gaya ke situ. Berarti di sini ada fx, kemudian ada fy. Sorry, bukan f ya. Di sini gaya normal pada sumbu x dan gaya normal pada sumbu y. Berarti yang berlaku sebagai gaya sentripetal nanti ada dua nih, ada gaya gesek sama gaya normal pada sumbu x. Berarti nanti gaya sentripetalnya adalah gaya gesek, f gesekan, ditambah dengan gaya normal pada sumbu X. This provides centripetal force. Kedua gaya ini nanti yang akan berlaku sebagai gaya centripetal. No friction is necessary to keep the box in the circle. Bahkan ketika gaya geseknya tidak muncul atau tidak ada gitu ya. Ketika tidak ada gaya gesek, maka gaya normal ini cukup menyebabkan bendanya tadi tetap bergerak melingkar. Jadi gaya misalkan tidak ada gaya gesek, berarti kalau gaya geseknya sama dengan 0 ya. Sebenarnya. Kalau gaya geseknya sama dengan 0, berarti gaya sentripetalnya cuma tinggal gaya normal pada sumbu X-nya tadi. Gitu ya. Nah, ini cukup sampai di sini saja. Nah, ini adalah contoh soal untuk yang kemiringan-kemiringan ya. Bapak tidak akan ngasih soal yang itu. Ini ada soal-soal yang dari PPT-nya itu bisa kalian kerjakan. Bisa kalian coba-coba ya. Dari PPT yang sudah Bapak share di GCR, di situ sudah ada soal-soal. Baik itu soal yang Bapak show di slideshow-nya dan Bapak hide. Jadi ada soal yang Bapak show dan ada soal yang Bapak hide. Itu soal yang semua soalnya itu boleh kalian coba untuk dicoba sendiri di asrama sebagai persiapan kalian di PTS nanti ya. Karena mohon maaf juga karena Bapak sedang kurang enak badan juga, jadi kisi-kisi PTS-nya belum sempat Bapak selesaikan. Insya Allah sebelum hari Kamis atau paling lambat hari Kamis siang atau Kamis sore, kisi-kisinya sudah bisa Bapak bagikan di GCR
sehingga kalian bisa mempelajari materi apa saja yang kalian akan hadapi selama PTS. Tapi yang pasti Bapak akan ambil materinya itu sampai ke ini aja. Enggak sampai ke Banked Turns ya, sampai di sini aja di contoh soal yang ini ya. Bapak pastikan materinya sampai di sini. Gimana, ada pertanyaan untuk Bapak itu materi kita? isinya latihan soal atau apa namanya itu pernyataan? Yang di mana? Kayak misalkan kita harus belajar gaya sentripetal ya gitu. Atau ada latihan soalnya? Kisi-kisinya. Iya. Oh, kisi-kisinya sama kayak seperti sebelumnya. Nanti Bapak tuliskan di situ pernyataannya bahwa kalian harus bisa menganalisis, misalkan contohnya ya, kalian harus bisa menganalisis mengenai gaya sentripetal misalkan. Berarti nanti akan ada di soal dari PTS-nya bakal ada soal yang untuk mencari besarnya gaya sentripetal. Persis di nomor dari kisi-kisi pernyataan mempelajari menganalisis gaya sentripetal itu muncul. Misalkan nomor yang menganalisis gaya sentripetal muncul di nomor 25 di kisi-kisinya. Maka nomor soal di PTS nomor 25 itu mengenai gaya sentripetal juga. Jadi kita belajar soalnya dari contoh soal yang Bapak kasih di PPT. Gini, kalau belajar soal, kalian pelajari saja soal-soal yang ada di buku ya, karena sebagian besar soal yang Bapak ambil itu Bapak ambil dari buku. Sebagai tambahan, kalian boleh mempelajari soal-soal yang ada di PPT ini. Tetapi tidak semua soal yang ada di PPT itu Bapak akan masukkan ke soal PTS. Tapi Bapak kasih jaminan aja bahwa soal yang ada di buku itu akan banyak keluar. Baik itu soal yang Bapak ubah kalimatnya sedikit atau Bapak ubah angkanya gitu ya. Maka Bapak sarankan untuk mempelajari yang dari buku aja. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Jelas Pak. Nih kita coba lihat apa ini ya dari yang semester kemarin nih. Kisi-kisi yang dari semester kemarin. Karena Bapak akan menampilkan kisi-kisinya itu seperti ini nih. Nah, kalian bisa lihat di situ materi pokok soal nomor indikatornya kemudian nomor soalnya gitu ya. Maka kalau misalkan materi pokok mengidentifikasi komponen kecepatan pada gerak parabola di soal nomor 1, berarti nomor 1 ini mengenai komponen kecepatan pada gerak parabola. Kemudian menghitung waktu titik tertinggi, berarti soal nomor 3 itu menggunakan untuk menghitung waktu tertinggi. Ini soal yang semester kemarin ya. Di PAS semester kemarin. PAT semester kemarin. Nah, jadi kalau mempelajari dari kisi-kisi seperti itu. Nanti indikatornya kemudian nomor soalnya. Nah, nomor soal ini persis muncul seperti soal yang nanti akan ditanyakan di PTS nanti. Contohnya di sini menganalisis penerapan hukum Newton yang terakhir ya. Dalam masalah kehidupan sehari-hari, berarti yang nomor 25 di PTS atau di PS nanti ya. Ini kalau nggak salah di tahun kemarin, ya ini di PAS tahun kemarin ya. Itu Bapak, berarti menganalisis gimana? kita berapa bab ininya PTS? PTS kita cuman satu bab aja, yaitu dinamika partikel. Berarti dari gaya eksternal ya, dari hukum Newton, kemudian gaya eksternal sampai ke gaya sentripetal tadi. Ada lagi pertanyaan mengenai PTS-nya? Insya Allah hari Kamis ya, Bapak share kisi-kisinya. Tapi Bapak sarankan untuk mempelajari soal-soal yang ada di buku sebagai acuan untuk PTS ya.
jangan susah-susah ya Pak. Kalau susah atau mudahnya itu bergantung kalian ya, belajarnya keras atau belajar yang sungguh-sungguh atau yang biasa-biasa aja ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup aja pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti biasa, sebelum kita tutup, silakan buka kameranya dulu untuk bisa Bapak screenshot. Siapa kalah Bapak? Oke, udah ya. Boleh pose, Bapak hitung, tahan 1, Siapa Allah? 2, 3. Oke, terima kasih. Boleh ditutup kembali. Siapa Allah Bapak? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak